Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irnasya Putri dari kelas 2C dengan NIM 12050126435, jurusan Teknik Informatika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kurban. Baiklah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pengertian kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab, yaitu kurban, yang berarti dekat. Di dalam ajaran Islam, kurban disebut juga dengan al-udhiyah dan ad-daniyah, yang berarti binatang sembelihan, seperti unta, sapi atau kerbau, dan kambing yang disembeli pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik sebagai bentuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua yaitu dalil tentang kurban. Ayat dalam Al-Quran tentang ritual kurban yaitu terdapat dalam surah Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi fasholli li rabbika wanhar, yang artinya maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah atau anhar. Sementara hadis yang berkaitan dengan kurban yaitu berbunyi an wajada sa'atan falah yudohi fala yaqrabanna musallana, yang artinya siapa yang mendapati dirinya dalam keadaan lapang lalu ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati tempat sholat id kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Selanjutnya yaitu mengenai hukum kurban. Ibadah kurban hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Bagi orang yang mampu melakukannya lalu ia meninggalkan hal itu, maka ia dihukumi makruh. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkurban dengan 2 kambing kibashi yang sama-sama berwarna putih kehitam-hitaman dan bertanduk. Beliau sendiri yang menyembelih kurban tersebut dan membacakan nama Allah serta bertakbir waktu memotongnya. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan jika kalian telah melihat hilal atau tanggal, maksudnya bulan Zulhijjah, dan salah seorang di antara kamu ingin berkurban, maka hendaklah ia membiarkan rambut dan kukunya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yaitu mengenai keutamaan berkurban. Berkurban merupakan amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala pada saat Idul Adha. Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yaitu tidak ada suatu amal anak Adam pada hari raya kurban yang lebih dicintai Allah selain menyembelih kurban. Hadis riwayat At-Tirmizi Abdurrahman 1990. Berdasarkan hadis itu, Imam Ahmad bin Hambal, Abu Zanat dan Ibnu Taimiyah berpendapat menyembelih hewan pada hari raya kurban, akikah atau setelah mendapat anak, dan hadiyu atau ketika haji lebih utama daripada sodako yang nilainya sama. Al-Jabari 1994. Tetesan darah hewan kurban akan memintakan ampun bagi setiap dosa orang yang berkurban. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu, hai Fatimah, bangunlah dan saksikanlah kurbanmu, karena setiap tetes darahnya akan memohon ampunan dari setiap dosa yang telah kau lakukan. Waktu berkurban. Yang pertama, awal waktu. Waktu untuk menyembelih kurban bisa di awal waktu, yaitu setelah sholat id langsung, tidak menunggu hingga selesai khutbah. Bila di sebuah tempat tidak terdapat pelaksanaan sholat id, maka waktunya diperkirakan dengan ukuran sholat id, dan barang siapa yang menyembelih sebelum waktunya, maka tidak sah dan wajib menggantinya. Yang kedua, akhir waktu. Waktu penyembelihan hewan kurban adalah 4 hari. Hari Idul Adha dan 3 hari sesudahnya. Waktu penyembelihannya berakhir dengan tenggelamnya matahari di hari keempat, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Selanjutnya yaitu mengenai tempat berkurban.
Diutamakan tempat penyembelihan kurban adalah di dekat tempat sholat Idul Adha di mana kita sholat, misalnya lapangan atau masjid. Sebab Rasulullah SAW berbuat demikian, hadis riwayat Bukhari, tetapi itu tidak wajib karena Rasulullah juga mengizinkan penyembelihan di rumah sendiri, hadis riwayat Muslim. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menyembelih kurban di manhar, yaitu pejagalan atau rumah pemotongan hewan. Abdurrahman 1990. Selanjutnya yaitu mengenai hewan kurban. Yang pertama, jenis hewan. Hewan yang boleh dijadikan kurban yaitu unta, sapi, dan kambing atau domba. Selain 3 hewan tersebut, misalnya ayam, itik, dan ikan tidak boleh dijadikan kurban. Menurut Syed Sabiq 1987 dan Al-Jabari 1994. Yang kedua yaitu kondisi hewan. Binatang-binatang yang tidak diperbolehkan untuk kurban. Syarat-syarat binatang yang untuk kurban adalah binatang yang bebas dari aib atau cacat. Karena itu tidak boleh berkurban dengan binatang yang aib seperti, yaitu yang pertama, yang penyakitnya terlihat dengan jelas, yang kedua, yang buta dan jelas terlihat kebutaannya, yang ketiga, yang sumsum tulangnya tidak ada karena kurus sekali. Terakhir yaitu pembagian daging kurban. Disunahkan bagi orang yang berkurban memakan daging kurbannya, menghadiahkannya kepada para kerabat, dan menyerahkannya kepada orang-orang fakir. Rasulullah SAW bersabda, "Makanlah dan berilah makan kepada fakir miskin dan simpanlah." Dalam hal ini, para ulama mengatakan yang afdol adalah memakan daging itu sepertiga, menyedekahkannya sepertiga, dan menyimpannya sepertiga. Daging kurban boleh diangkut atau dipindahkan sekalipun ke negara lain, akan tetapi tidak boleh dijual, begitu pula kulitnya. Dan tidak boleh memberi kepada tukang potong daging sebagai upah. Tukang potong berhak menerimanya sebagai imbalan kerja. Orang yang berkurban boleh bersedekah dan boleh mengambil kurbannya untuk dimanfaatkan atau dimakan. Menurut Abu Hanifah bahwa boleh menjual kulitnya dan uangnya disedekahkan atau dibelikan barang yang bermanfaat untuk rumah. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.